tutorial pengisian data emis PD Pontren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pengisian emis PD Pontren, baik itu Madrasah Diniyah Ta'miliyah, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ maupun pondok pesantren. Yang pertama, kita buka google.com. Sebagaimana tampilan pada layar, kita klik atau ketik emis PD Pontren. Kita pilih yang paling atas, emis PD Pontren, klik. Maka ini tampilan awal daripada emis PD Pontren. Username kita isi dengan akun yang sudah kita buatkan dari kabupaten, berupa email, password, diketik. Ini jangan sampai lupa. Captcha berupa diisi dengan menjumlahkan dua angka 7 tambah 5 sama dengan 12. Login. Ini adalah tampilan awal setelah masuk melalui akun lembaga. Kebetulan yang kami buat contoh Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Ada beberapa menu nantinya yang harus kita isi. Yang pertama, profil lembaga, kelembagaan, sarana prasarana, kesiswaan, dan ustadz. Kita klik yang pertama, profil lembaga. Ada beberapa instrumen yang harus kita isi. Yang pertama, jenjang, sesuaikan dengan tingkat lembaga tersebut. Ada pilihan ula, usta, dan ulia. Pilih salah satunya. Adapun nomor statistik dan nama lembaga ini muncul secara otomatis dan tidak bisa direvisi. Untuk yang lainnya saya rasa sangat gampang untuk mengisi. Di sini ada lintang bujur, mohon untuk diisi. Karena garis lintang dan garis bujur ini digunakan untuk menentukan lokasi absolut dari sebuah tempat, daerah atau objek geografi tertentu. Terus tahun berdiri Hijriyah dan tahun berdiri Masehi. Ketika nanti kesulitan, mungkin bisa minta tolong sama Mbah Google. Nomor SKI Job. Nomor SKI Job ini bukan nomor yang tercantum pada izin operasional, akan tetapi melainkan pada SK penetapan. Tanggal SKI Job yaitu tanggal penetapannya. Instansi penerbit izin operasional. Untuk Madin dan TPQ, ini Kemenak Kabupaten yang menerbitkan. Untuk pondok pesantren, Kemenak Pusat. Jadi karena ini Madrasah Diniyah, kita pilih Kemenak Kabupaten. Setelah itu, selesai semua diisi, maka kita simpan. Data berhasil diperbarui. Klik OK. Profil lembaga berarti sudah selesai. Kita beralih ke kelembagaan. Kelembagaan ada 3 menu yang harus kita isi. Yang pertama pimpinan, dokumen perizinan, rekening bank. Kita klik yang pertama pimpinan. Langkah pertama, kita tambah baru. Sebetulnya ini sebelum klik tambah baru ini masih kosong. Tapi karena ini sampel kepunyaan lembaga yang sudah diisi, maka muncul setelah mengisi tambah baru. Nanti jadinya seperti ini. Klik tambah baru. Di sini diminta beberapa untuk menjawab instrumen. Nomor statistik. Nomor statistik ini nomor statistik lembaga Ar-Rasyidiyah. Kita klik nomor nik kepala madrasah, karena ini pimpinan, berarti mengisi biodata kepala madrasah.
nama pimpinannya, gelar depan atau belakang, dan seterusnya. Saya rasa ini tidak ada kesulitan. Setelah itu simpan. Simpan dan muncul tampilan seperti ini. Bahwa ini membuktikan lembaga tersebut sudah diisi untuk biodata kepala madrasahnya. Yang kedua, mengisi dokumen perizinan. Kita klik. Sebelum mengisi atau tambah baru, ini sebetulnya masih kosong juga. Kita klik tambah baru, kita isi nomor statistik, sudah tercantum, tinggal klik aja. Tanggal SKI job sesuai dengan izin operasionalnya, instansi yang membuat, sudah saya jelaskan tadi untuk TPQ dan Madin, Kemenak Kabupaten, kalau pondok pesantren, Kemenak Pusat. Kalau sudah selesai, disimpan. Setelah disimpan, tampilannya seperti ini. Jadi akan muncul dengan sendirinya. Terus yang ketiga, rekening bank. Rekening bank ini tambah baru dulu. Diisi nama bank, cabang, nomor rekening. Kalau bisa dikosongin, kalau punya diisi. Kalau tidak punya, bisa dikosongin. Simpan. Adapun nanti ketika klik simpan tidak bisa karena nomor rekening ini kosong, sementara dikarang aja dulu. Baru disimpan. Tapi suatu saat ketika mempunyai rekening lembaga, mohon diisi dengan valid. Setelah itu disimpan, maka tampilannya seperti ini nantinya. Baru beralih ke yang lain. Sarana prasarana. Di sini berkenaan dengan tanah bangunan, kondisi bangunan, prasarana, listrik, internet, sanitasi. Yang pertama tanah dan bangunan. Tetap langkah awal harus tambah baru. Ini mohon diisi lengkap. Memang harus telaten untuk pengisiannya karena kita masih awal baru mengisi emis, banyak instrumen-instrumen yang harus kita isi. Ketika nanti sudah berjalan, maka hanya perubahan pada santri saja. Setelah diisi lengkap, baru disimpan, nanti akan muncul di rekap ini seperti ini. Ini menandakan tidak diisi. Jadi kalau diisi pasti ada angka-angkanya nanti. Luas tanah yang sudah sertifikat berapa, yang belum disertifikat berapa. Kondisi bangunan, klik tambah baru. Tolong setiap jenis ruangan ini ada ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, ruang tata usaha. Jadi kita ngisinya satu persatu. Ruang kelas, klik ruang kelas. Maka di sini ditanya total luas, kondisinya bagaimana. Jadi ini tolong nanti diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terus kalau sudah disimpan tambah baru lagi, maka nanti beralih ke ruang kepala. Jadi setelah selesai semua kondisi ruang atau kondisi sarana prasarana ini sementara diisi hanya mengisi ruang kelas. Kalau bisa ditambah lengkap seperti yang tercantum dalam instrumen ini. Ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, ruang tata usaha. Tolong diisi semua. Atau ketika ada yang tidak punya ruang tata usaha, tidak usah. Yang ada sesuaikan dengan kondisi lembaga. Kalau sudah disimpan, nanti di sini muncul ruang kelas, yang nomor 2 ruang kepala,
Yang nomor 3 ruang tata usaha atau ruang belajar, sesuai dengan pengisian yang tadi. Prasarana tambah baru, di sini instrumen menanyakan kursi santri, meja santri, kursi start, kondisinya bagaimana, apa baik, apa rusak, rusak ringan atau rusak berat dan sebagainya. Baru kalau sudah disimpan. Terus listrik internet tambah baru, statistik sumber listrik dari PLN apa dari diesel lainnya belum ada, sesuaikan dengan kondisi lembaga. Terus berapa watt untuk kemampuan listriknya, jadi sesuaikan dengan yang tercantum dalam rekening listrik. Kualitas listrik, kualitas internet ini baik, kurang baik, belum tersedia. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga. Disimpan di tinggal sanitasi. Sanitasi itu sama dengan MCK, tambah ini diisi semua. Setelah selesai disimpan, baru beralih ke siswa. Data siswa di sini sudah tercantum nama-nama siswa kurang lebih sebanyak 80 sebagaimana tampilan awal tadi. Cuman sebelum diisi ini masih kosong. Jadi langkah awalnya itu harus tambah baru. Tambah baru di sini biodata siswa itu tolong diisi. Diisi lengkap sesuai dengan akte kelahiran atau KK yang dipunya oleh siswa. Di sini ada instrumen-instrumen yang ditanyakan, tolong diisi lengkap. Kalau sudah disimpan, maka setelah disimpan, maka tampilannya seperti ini. Siswa pertama sudah, klik tambah baru lagi. Diisi lagi, maka nambah menjadi 2. Setelah 2 nanti ditambah lagi, diketik, ditulis biodata siswa yang lain, dan seterusnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di lembaga tersebut. Setelah itu, data Ustadz, tenaga pendidik. Mohon untuk tenaga pendidik ini jumlahnya disesuaikan dengan jumlah santri yang ada. Jangan sampai jumlah santri hanya 15 orang, tapi guru atau tenaga pendidiknya ada 10 orang. Jadi ada kelayakan perbandingan rasio antara jumlah siswa atau santri dengan jumlah tenaga pendidik atau guru. Sama dengan yang pengisian biodata santri tadi, tambah baru, di sini biodata tenaga pendidik atau guru. Silakan diisi. Adapun nomor rekening kalau punya, kalau tidak punya dikosongin aja. Seumpama terkendala tidak bisa disimpan, harus diisi atau wajib diisi nomor rekening, diisi dengan mengarang saja dulu, tapi nanti ketika sudah punya tenaga pendidik, maka diisi dengan valid. Setelah disimpan, maka tampilan akan seperti ini. Jadi guru pertama sudah, tambah baru lagi untuk guru kedua, dan seterusnya. Jadi tolong data emis mulai dari profil lembaga sampai dengan Ustadz ini diisi secara lengkap dan sempurna. Adapun data guru ini nanti akan berimbas pada pengisian sikap. Jadi tolong pendataannya divalidkan, terutama berkenaan dengan nama dan nik daripada guru atau tenaga pendidik tersebut. Setelah menu-menu ini dari awal, profil lembaga sampai dengan Ustadz sudah diisi semua, maka
kita mendownload laporan. Klik download laporan. Di sini kita bisa mendownload BAP lembaga. Klik download lembaga, tampilannya seperti ini. Data siswa juga ada. Jadi kita bisa mendownload tanda bukti updating data EMIS dalam bentuk PDF. Ini tolong disimpan. Kita sudah melakukan update EMIS pada semester genap tahun pendataan 2021-2022. Jadi kewajiban daripada lembaga mengisi data EMIS ini tiap tahun 2 kali, yaitu semester gasal dan semester genap. Ini disimpan sebagai bukti lembaga sudah melakukan entry atau update data EMIS. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.